Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakbiatul Rizky Ratna Isnaini, NIM 124051931314. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pasar persaingan tidak sempurna. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna adalah suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Jadi, pasarnya itu belum terorganisir secara sempurna atau masih belum sempurna. Jadi, pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar selanjutnya yang terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah pasar monopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar monopoli? Pasar monopoli adalah pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Jadi, di dalam pasar monopoli itu hanya terdapat satu perusahaan atau satu penjual yang menguasai dari pasar tersebut, seperti contohnya PLN, PDAM, dan PT Kereta Api Indonesia. Seperti PLN itu kan yang menguasai juga cuma satu perusahaan PLN saja, dan seperti PT Kereta Api Indonesia ya cuma perusahaan PT KAI itu tersebut. Dan pasar monopoli juga memiliki faktor-faktor terbentuknya pasar tersebut, yaitu perusahaan tidak memiliki pesaing karena adanya hambatan bagi perusahaan lain untuk memasuki industri yang bersangkutan. Jadi perusahaan itu tidak memiliki pesaing untuk masuk ke perusahaan yang bersangkutan tersebut karena adanya hambatan tertentu. Lah, dilihat dari penyebabnya, hambatan masuk itu dikelompokkan menjadi dua teknis, yaitu yang pertama hambatan teknis dan hambatan legalitas. Apa yang dimaksud dengan hambatan teknis? Hambatan teknis adalah ketidakmampuan bersaing secara teknis. Jadi perusahaan itu tidak mampu bersaing secara teknis karena yang menyebabkan perusahaan itu sulit bersaing dengan perusahaan yang lain. Jadi perusahaan itu sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada karena keunggulan teknis tersebut. Karena keunggulan teknis yang tadi. Contohnya keunggulan teknis yaitu perusahaan memiliki kemampuan khusus. Jadi perusahaan itu memiliki kemampuan khusus, memiliki kemampuan yang lebih dari perusahaan lain yang menyebabkan perusahaan itu bisa maju. Yang kedua adalah tingginya efisiensi yang memungkinkan perusahaan memonopoli sehingga mempunyai kurva biaya, yaitu kurva biaya MC dan AC yang menurun sehingga biaya produksi per unit itu juga semakin rendah. Jadi semakin kurva biaya MC dan AC menurun, sehingga biaya produksinya juga akan semakin rendah atau ikut turun juga. Yang kedua yaitu hambatan legalitas. Hambatan legalitas atau yang disebut dengan hak paten atau hak cipta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi perusahaan itu sudah mempunyai hak paten atau undang-undang atau hak khusus untuk perusahaan itu tersebut. Tetapi tidak semua perusahaan itu mempunyai hak paten atau hak khusus. Jadi intinya itu setiap perusahaan mempunyai hak paten atau hak khusus, tetapi tidak semua perusahaan itu mempunyai hak paten atau hak khusus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Apa yang dimaksud dengan pasar oligopoli? Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jadi itu penawaran barangnya atau penawaran jenis barangnya itu cuma satu, tetapi dikuasai oleh banyak perusahaan. Jadi barangnya yang ditawarkan cuma satu, tetapi banyak perusahaan yang mengolah. Jadi umumnya perusahaannya itu lebih dari 2, tetapi kurang dari 10 yang mengolah, tetapi yang ditawarkan hanya cuma satu jenis produk saja. Seperti contohnya
industri motor itu kan cuma menawarkan satu produk yaitu motor, tetapi banyak perusahaan yang menawarkan. Dan seperti contohnya lagi air mineral, rokok, itu banyak perusahaan yang menawarkan, tetapi ya produknya cuma satu itu saja. Yang selanjutnya adalah pasar persaingan monopolistik. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan monopolistik? Pasar persaingan monopolistik adalah bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Jadi itu di mana terdapat banyak produsen atau banyak yang produksinya itu banyak yang menghasilkan barangnya itu sama. Jadi produsen itu menghasilkan banyak barang yang sama tetapi memiliki perbedaan dari beberapa aspek barang tersebut. Begitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasar tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja? Pasar tenaga kerja itu bertemunya penjual dan pembeli di perusahaan tersebut. Jadi itu bertemunya penjual dan pembeli. Jadi di dalam perusahaan itu yang menjadi pembeli adalah perusahaan, sedangkan penjualnya itu adalah tenaga kerja. Sehingga perusahaan itu memberikan upah, sedangkan tenaga kerja itu memberikan jasa kepada perusahaan tersebut. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permintaan tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan permintaan tenaga kerja? Jumlah tenaga kerja yang dikerjakan seseorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu permintaan tenaga kerja itu seseorang pengusaha pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu. Saya akan menjelaskan tentang kurva permintaan tenaga kerja atau FMP perusahaan. Ini kurvanya, bisa dilihat. Lah, penjelasannya ini adalah jika tingkat upah tertentu per unit pekerja yang kualitasnya konstan adalah WO. Jadi suatu upah per unit pekerja yang kualitasnya konstan itu adalah WO. WO ini. Dan maka kuantitas pekerja yang optimal itu adalah LO. Jadi garis horizontal yang bertolak dari WO, ini merupakan kurva penawaran. Dan tenaga kerja untuk setiap perusahaan yang beroperasi dalam pasar tenaga kerja yang kompetitif sempurna. Jadi di dalam kurva ini terdapat garis horizontal yang bertolak dari WO merupakan kurva tenaga kerja untuk setiap perusahaan. Jadi kenapa ini antara WO dan LO ada titik tengah? Karena untuk menyeimbangkan antara LO dan WO ini. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran tenaga kerja. Apa yang dimaksud dengan penawaran tenaga kerja? Penawaran tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang dapat disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jadi itu pemilik tenaga kerja itu setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam sumber daya manusia, individu itu bebas menentukan keputusan untuk bekerja ataupun tidak bekerja, bebas menentukan. Dia yang menentukan, setiap individu yang menentukan kerja atau tidaknya tersebut. Jadi pekerja itu bebas menetapkan jumlah kerja yang diinginkan. Intinya semua itu tergantung setiap individu yang menentukan untuk bekerja atau tidak bekerja, dan bebas untuk menentukan jumlah jam kerja itu selera atau sesuai keinginan mereka. Setelah itu saya akan mencontohkan kurva dari penawaran tenaga kerja.
Ini kurvanya adalah kurva penawaran tenaga kerja. Jadi intinya ini adalah jam yang disediakan oleh tenaga kerja di sini. Di sini adalah jam yang disediakan oleh tenaga kerja dan ini adalah upah. Jadi semakin banyak jam yang banyak jam yang dilakukan oleh tenaga kerja, maka upahnya juga akan semakin tinggi. Jadi semakin tenaga kerja menambah jam, maka upahnya juga akan semakin tinggi. Atau dalam teori penawaran, semakin besar elastisitas tersebut, maka semakin besar input tenaga kerja yang menghasilkan output. Jadi semua itu tergantung dari setiap keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang yang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non tenaga kerja. Jadi intinya dalam kurva penawaran tenaga kerja itu, semakin besar elastisitas tersebut, maka semakin besar input tenaga kerja yang menghasilkan output atau yang menghasilkan upah. Jadi semakin tinggi tenaga kerja, maka upahnya juga akan semakin tinggi. Selanjutnya adalah teori upah. Apa yang dimaksud dengan teori upah? Teori tentang pembentukan harga dan pendayagunaan input disebut teori produktivitas marginal atau yang disebut dengan teori upah. Jadi pada dasarnya kurva FMP tadi, ini kurva FMP. Jadi kurva FMP ini merupakan kurva permintaan suatu perusahaan tenaga kerja, tingkat upah dan pemanfaat input itu sama-sama ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Jadi jadi kurva FMP perusahaan itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan tenaga kerjanya. Setelah itu, proses penyamaan upah. Jadi kita langsung melihat dari ini, kurva proses penyamaan upah. Jadi proses penyamaan upah itu kita lihat langsung, kita asumsikan ada dua jenis pekerja. Yang pertama adalah rasio TKH 1/2 dan rasio upah W/W2. Jadi di sini diasumsikan ada dua jenis pekerjaan rasio. Pekerjaan rasio W1/W2 itu vertikal, dan yang sedangkan rasio TK itu adalah horizontal. Jadi ada dua rasio, yang pertama adalah vertikal dan horizontal. Jadi ini penjelasan dari kurva ini. Jika garis permintaan tenaga kerja mengarah ke bawah, artinya semakin ke bawah tingkat upah, maka semakin banyak pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sedangkan sebaliknya, kurva penawaran mengarah ke atas, berarti semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, maka akan semakin besar tingkat upah yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi intinya dalam kurva proses penyamaan upah itu, semakin banyak pekerja yang diserap oleh perusahaan, maka itu akan semakin ke bawah, kurvanya itu menghadap ke bawah. Jika kurvanya menghadap ke atas, itu semakin banyak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tersebut, sehingga upah yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang upah minimum. Apa yang dimaksud dengan upah minimum? Upah minimum adalah sebuah kontroversi bagi yang mendukung kebijakan tersebut, mengemukakan bahwa upah minimum itu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi upah minimum itu dibutuhkan oleh pekerja sampai tingkat pendapatan yang berarti orang bekerja itu mendapatkan pendapatan yang layak atau yang sesuai. Yang selanjutnya adalah potret tenaga kerja di Indonesia. Saya akan langsung membahas tentang masalah tenaga kerja di Indonesia.
masalah tenaga kerja di Indonesia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang penting. Yang pertama adalah modal asing, proteksi iklim, investasi, pasar global, dan lain-lain. Jadi, masalah tenaga kerja di Indonesia itu banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang banyak terpengaruh itu seperti kemiskinan. Sedangkan di sini dijelaskan di dalam otonomi daerah yang dalam banyak hal juga berpengaruh positif terhadap tenaga kerja itu, masalahnya adalah kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan juga urbanisasi. Mengapa di Indonesia banyak masalah-masalah seperti tenaga kerja di Indonesia itu kok begitu-begitu saja? Itu karena kekurangan sumber daya, bukan kekurangan sumber daya manusia, itu karena ya sumber daya manusianya itu yang kurang baik atau kurang canggih. Jadi itu yang menimbulkan masalah-masalah ekonomi di Indonesia seperti kemiskinan dan juga ketidakpemerataan pembangunan. Itu biasanya juga disebabkan oleh pemerintah yang kurang selektif dalam bersosialisasi dengan masyarakat, sehingga terjadinya masalah-masalah ekonomi. Dan seharusnya pemerintah juga memeratakan pembangunan ke suatu desa-desa terpencil supaya masalah tenaga kerja di Indonesia itu juga harus ditingkatkan supaya negara Indonesia itu menjadi negara maju. Itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.